nikah mertua gue ngatur-ngatur gitu, atau enggak ipar gue yang cemburuan, ntar apa suami gue apa terlalu ngurusin gue tuh kayak ipar cemburuan, atau enggak numpang hidup gitu. Jadi takut gitu, takut mau nikah tuh nanti kalau ketemu mertua sama ipar gitu tuh gimana gitu Pak Ustadz. Makanya sebelum menikah tuh ada istilah bibit, bebet, bobot, bubut. Babat dulu dong. Oh, babat. Habis dibabat baru kita bubut. Baru dibubut. Astagfirullah. Ada istilah ta'aruf kalau dalam Islam. Untuk mencari bibit, bebet, bobot tadi ada ta'aruf. Artinya Uti harus tahu siapa calon suami Uti. Siapa orang tua suami Uti. Siapa kakak, abang, adik calon suami Uti. Bagaimana kehidupannya di tengah keluarganya. Bagaimana kehidupannya dengan orang tuanya dan kakak, adik, abangnya. Bagaimana termasuk pekerjaannya mungkin. Berapa gajinya. Sehingga Uti bisa menyadari kalau nanti saya masuk dalam lingkungan suami saya, mampukah saya? Sanggupkah saya? Bisakah saya? Kalau suami saya hanya punya gaji sekian, apa solusi yang harus saya lakukan? Bisa nerima? Atau malah gede nuntut, atau malah jadi petaka. Sanggup nggak nih suami cuman UMR, sementara permintaan banyak. Itulah yang disebut proses mencari bibit, bebet, bobot. Dalam Islam namanya ta'aruf. Sebab urusan pernikahan tidak hanya urusan person and person. Oh my God. Suami, istri. Yes. Wife and husband. Husband and wife. Yes. Tapi dengan lingkungan mertua, ipar. Mother-in-law. Brother-in-law, yes. Yes, mother and father. Yes. Yes. Yes, you mother, father. 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 Yes. Yes. Hampir sok Iya, dia. bisa ya. Itu harus juga terjalin hubungan. Makanya ada istilah pernikahan kita itu bukan cuma pernikahan suami istri, tapi pernikahan dengan dua keluarga. Dua keluarga. Dua Ya. Begitu. keluarga. Yang disatukan lewat pernikahan kita. Emang boleh kita nanya gaji calon suami lah, misalnya gitu. Ya. Boleh. Ya semua harus Etis nggak sih? jelas. Maaf nih, gaji lu berapa sih? Iya. Kalau emang mau nikahin gue gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus bertanya tentang apa yang nanti jadi kekhawatiran. Oh. Berapa gaji kamu memang? Bukan bertanya soal matre ya. Memang matre semua orang. Realistis lah. Realistis itu Realistis. jangan disebut matre Matre. banget sih gue ditanya soal gaji. Enggak. Karena gaji kamu itu akan menjadi kewajiban nafkah kelak bagi istrimu. Betul. Ketika ditanya, kamu juga harus bisa mengatur. Yang tadinya 100% dihabiskan, sekarang kamu harus bagi. Mana buat kamu, mana buat ongkos, mana buat makan di rumah, mana buat belanja, mana buat anak. Kira-kira bagaimana? Jadi jangan tersinggung kalau kita Oh, ditanya. jangan tersinggung. Ya, ya, Karena itu akan menjadi hak istri dalam soal nafkahnya dari uang gaji yang kamu dapat. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ini. Dalam kurung Berry. Wah, Lah, tapi dia hamba Allah juga. Ya. tapi bukan hanya Berry yang hamba Allah. Banyak. Kita semua hamba Kita Allah. semua hamba Allah. Ustadz, kalau kita punya ipar yang selalu kepo tentang kehidupan rumah tangga kita. Saya kayak nanyain uang bulanan kita kasih ke istri berapa, terus ngasih duit mertuanya berapa. Itu baiknya kita diemin apa kita tegur ya Ustadz. Tapi kalau terus-terusan juga suka risih Ustadz. Ya. Tanya-tanyain mulu sama ipar. Apa urusan ipar bertanya soal nafkah kita kepada adiknya atau kakaknya? Nggak ada hak. Nggak ada hak selama kita bertanggung jawab dan istri kita tidak ada masalah. Betul. Apa haknya? Begitupun memberikan kepada mertua, itu bukan kewajiban. Bertanya kamu itu justru jadi masalah. Pertanyaan kamu ini justru pertanyaan bermasalah. Karena satu, saya tidak berkewajiban memberikan nafkah pada mertua. Dan istri saya baik-baik saja dengan nafkah yang saya berikan. Apa urusan kamu sebagai ipar? Apa urusan kamu sebagai anak dari mertua saya? Cuman kalau nggak dijawab, ya namanya ipar kan Namanya kita. ipar. Namanya ipar gimana dong kita? Gimana dong? Apalagi hidup bersama. Iya. Apalagi sering ketemu. Iya. Ya kalau memang masih mau menjawab, jawab saja. Dengan jawaban yang benar. Atau jawaban yang menyenangkan. Insya Allah cukup lah bang. Buat adik abang atau buat ibu abang, saya sudah sisihkan. Dan alhamdulillah istri saya bahagia
mertua juga senang. Kalau nggak mau menyebut angka. Tapi kalau mau nyebut, ya nggak masalah juga. Toh dia tidak punya hak juga melarang, mengatur, mengintervensi. Kalau emang bikin dia puas, ya kenapa tidak? Puaskan saya dengan jawaban.